Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mulai pelajaran kita mengenai bahan-bahan penghantar listrik. Peralatan listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kabel untuk menghantarkan listrik dari suatu ujung ke ujung lainnya. Kabel biasanya terdiri dari bahan tembaga atau perak di bagian dalamnya dan dilapisi bahan plastik atau karet di bagian luarnya. Hal ini berkaitan dengan kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan listrik. Setiap bahan memiliki daya listrik yang berbeda-beda. Tembaga dan perak merupakan bahan paling baik menghantarkan listrik, sedangkan plastik dan karet bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Berdasarkan daya hantar listriknya, ada 3 jenis bahan, yaitu yang pertama, bahan yang bersifat isolator, yaitu bahan yang sangat buruk menghantarkan listrik, karena di dalam bahan ini elektron sulit mengalir. Contoh dari bahan isolator adalah plastik, karet, mika, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, bahan yang bersifat semikonduktor, yaitu bahan-bahan yang jika suhu rendah akan bersifat sebagai isolator, sedangkan pada suhu tinggi dia akan bersifat sebagai konduktor. Contoh bahan yang bersifat semikonduktor adalah silikon atau dengan lambang kimia Si, germanium dengan lambang kimia Ge, dan karbon dengan lambang kimia C. Yang ketiga adalah bahan yang bersifat konduktor, yaitu bahan-bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya adalah besi atau dalam bahasa kimianya ferrum Fe, emas, aurum Au, tembaga, kuprum Cu, dan perak argentum atau lambang kimianya adalah Ag. Nah, yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah mengenai hambatan atau disimbolkan dengan R, kawat penghantar. Sebuah kawat penghantar, misalnya kita perhatikan pada gambar, kawat penghantar memiliki panjang L, kemudian memiliki luas penampang A. Maka, bila kawat penghantar tersebut kita hubungkan pada suatu rangkaian listrik, maka besarnya hambatan kawat penghantar dinyatakan dengan rumus R sama dengan Rho L per A, di mana Rho itu adalah hambatan jenis kawat dengan satuan ohm meter, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, dan A adalah luas penampang kawat dengan satuan meter persegi. Kalau kita ubah rumusnya, yang dicari misalnya adalah L atau panjang kawat, maka rumusnya menjadi R dikali A dibagi Rho. Kalau yang dicari A atau luas penampang, maka rumusnya menjadi Rho dikali L dibagi R. Bila yang dicari hambat jenis atau Rho, maka rumusnya menjadi Rho sama dengan R dikali A dibagi L. Sifat-sifat hambatan jenis zat. Yang pertama, semakin besar hambatan jenis suatu zat, maka zat tersebut semakin baik sebagai isolator, tetapi semakin buruk sebagai konduktor. Yang kedua, semakin kecil hambatan jenis suatu zat, maka zat tersebut semakin baik sebagai konduktor, tetapi semakin buruk sebagai isolator. Kita perhatikan pada tabel hambatan jenis atau Rho berbagai jenis bahan yang bertindak sebagai konduktor dari bahan perak, tembaga, emas, aluminium, tungsten, besi, platina, air raksa, dan nikrom.
memiliki hambatan jenis lebih besar dibandingkan dengan semikonduktor ataupun isolator. Yang bersifat sebagai semikonduktor, contohnya di sini bisa kita lihat pada tabel karbon atau grafit, germanium, dan silikon. Sedangkan yang bertindak sebagai isolator, kaca dan karet dalam bentuk padatan. Kita masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama, seutas kawat panjangnya 100 meter. Luas penampangnya 2 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Dan hambat jenisnya 6,28 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Pertanyaannya, hitunglah hambatan kawat tersebut. Maka bisa kita jawab yang pertama, kita tulis yang diketahui panjang kawat adalah L 100 meter, luas penampang A simbolnya, A sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi, dan rho atau hambat jenis 6,28 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya, R sama dengan hambatan kawat tersebut, R sama dengan rho L per A. Rho 6,28 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. L 100 meter. Per A. A-nya 2 dikali 10 pangkat min 4. Maka hasilnya menjadi R sama dengan 314 dikali 10 pangkat min 4 ohm. Contoh yang kedua, kawat penghantar dengan panjang 50 meter dan luas penampang 2 cm persegi, serta hambatan jenis kawat 4 dikali 10 pangkat min 4 ohm meter. Pertanyaannya, hitunglah besar hambatan kawat tersebut. Maka penyelesaiannya kita tulis diketahui L sama dengan 50 meter, A-nya 2 cm persegi, kita jadikan meter persegi menjadi 2 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Sedangkan rho-nya sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 4 ohm. Maka kita masukkan ke dalam rumus R sama dengan rho L per A. Rho-nya 4 dikali 10 pangkat min 4. Dikali 50 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 4. Maka kita bisa coret 10 pangkat min 4 yang di atas kita coret dengan 10 pangkat 4 di bawah. 4 kita coret dengan 2, maka 4 dibagi 2 hasilnya menjadi 2. Sedangkan di bawah menjadi 1. Jadi 2 dikali 50 itu sama dengan 100 ohm. Yang menjadi tugas pada hari ini ada 2 soal. Silakan dikerjakan. Soal yang berkaitan dengan hambatan sebuah kawat penghantar. Soal dikerjakan di buku latihan, jawabannya ditulis di buku latihan IPA, kemudian difoto dan dikirim ke GCR. Demikianlah pembahasan mengenai hambatan sebuah kawat penghantar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diingat dan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Selamat pagi.